Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Muraski Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Nah, informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 11. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi harus lengkap dan tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengurang-urangkan, harus sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi cuma satu, nggak bisa dua. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Jadi teks LHO ini tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa, harus berdasarkan sesuai fakta yang ada. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, jadi kalau misalkan belum terbukti kebenarannya, itu nggak bisa. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang delapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Nah, biasanya teks-teks kayak teks eksposisi atau yang lainnya tuh ada penutupnya gitu kan. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Yang ke-10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Jadi kalau misalkan ada teks LHO yang tidak logis, itu tidak bisa disebut dengan teks LHO itu, karena nggak logis. Bisa disebut cerita hikayat kan. Yang ke-11, yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuannya yang lainnya yaitu, yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang ketujuh, yang terakhir, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya, yang pertama, sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, putusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur diantaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka, atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain.
Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dan serta. Perbedaan, berbeda dengan. Persamaan, sebagaimana, seperti lainnya, demikian halnya. Hal sebagai hal yang sama. Pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik. Pilihan atau. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila mungkin, ambil foto dan videokan observasimu untuk meyakinkan itu. Yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Jadi, itu sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.